Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya koordinator dari kelompok 2. Di sini kelompok 2 menjelaskan tentang reksadana syariah dan depen syariah. Untuk kelompok 2 ini ada 6 anggota. Untuk yang pertama, saya sendiri Mita Wadayani dengan NIM 1810101107. Yang kedua, Miftahul Umami dengan NIM 1810101119. 3. Pungki Utami dengan NIM 1810111030. 4. Nailil Muna dengan NIM 1810111031. 5. Ahmad Zaki Maulana dengan NIM 1810111038. 6. Firda Nur Hafifah dengan NIM 1810111052. Untuk materi pertama di sini akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu Mita Wadayani. Di materi pertama ini akan menjelaskan apa sih itu reksadana syariah. Reksadana syariah adalah wadah bagi sejumlah investor untuk menghimpun dana pada portofolio efek yang selanjutnya dikelola oleh manajer investasi. Dikelolanya di sini sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang berprinsip syariah, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta, yang sering disebut sahib al-ma'al, dengan manajer investasi dengan disebut sahibul ma'al, maupun antara manajer investasi dengan pengguna investasi. Untuk materi berikutnya menjelaskan tentang pengelolaan reksadana syariah. Pengelolaan reksadana syariah umumnya dikelola berdasarkan prinsip mudharabah, di mana manajer investasi dan bank kustodian bertindak sebagai pengelola atau mudharib, dan investor sebagai pemilik dana atau sahibul ma'al. Pemilik aset dan portofolio reksadana syariah dilakukan melalui proses yang sangat ketat berdasarkan dengan prinsip syariah. Misalnya memilih aset atau saham perusahaan yang tidak memiliki aktivitas haram seperti riba, produksi makanan atau minuman haram seperti daging babi, minuman keras, dan sebagainya. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Miftahul Umami. Dasar hukum dan akan reksadana syariah. Pada dasarnya, segala sistem muamalah dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, mengikuti kaidah fikih yang dipegang oleh mazhab Hambali dan para fuqaha lainnya. Akad mencakup janji prasetya manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesamanya. Dalam reksadana syariah yang berisi akad muamalah, sistem yang dibolehkan yaitu jual beli dan bagi hasil, mudharabah atau musyarakah. Jika sistem konvensional terdapat banyak maslahat, seperti memajukan perekonomian, namun terdapat hal-hal yang bertentangan yang diajarkan Islam, baik segi akad, operasi, dan lain-lain. Pembagian reksadana syariah. Berdasarkan bentuk hukum, reksadana berbentuk perseroan atau PT reksadana merupakan suatu perusahaan, dalam hal ini perseroan terbatas, yang bergerak pada pengelolaan portofolio investasi pada surat-surat berharga yang tersedia di pasar investasi. Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK. Kontrak yang dibuat antara manajer investasi dan bank kustodian yang juga mengingat pemegang unit penyertaan sebagai investor. Melalui kontrak ini, manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio kolektif dan bank kustodian diberikan wewenang untuk melaksanakan investasi penitipan dan administrasi investasi kolektif. Pembagian reksadana syariah. Berdasarkan sifat operasional, open and fund dikenal dengan sebutan reksadana terbuka. Reksadana terbuka tidak dapat menjual kembali saham atau unit penyertaannya kepada reksadana, melainkan harus menjualnya kepada investor lain
melalui pasar bursa dan harga jual belinya ditentukan oleh mekanisme bursa. Closed-end fund dikenal dengan sebutan reksadana tertutup. Reksadana tertutup menjual saham atau unit penyertaannya secara terus-menerus sepanjang ada investor membeli. Unit Investment Trust atau UIT. Reksadana jenis ini merupakan suatu perusahaan di bidang investasi yang membeli portofolio efek berdasarkan perjanjian trust indenture dengan menggunakan kumpulan dana atau harta kekayaan dari pemegang saham atau unit penyertaan. Perkenalkan, nama saya Pungki Utami. Saya di sini akan melanjutkan slide berikutnya. Pembagian reksadana syariah berdasarkan investasi. Yang pertama, reksadana pasar uang adalah reksadana yang melakukan investasi 100% pada efek pasar uang, yaitu efek-efek yang berjangka kurang dari 1 tahun. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dilakukan dalam efek bersifat hutang, seperti obligasi dan surat saham lainnya, dan 20% dari dana yang dikelola dapat diinvestasikan pada instrumen lainnya. Yang ketiga, reksadana saham adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek bersifat ekuitas atau saham, dan 20% dari dana yang dikelola diinvestasikan pada instrumen lainnya. Dan yang keempat, reksadana campuran adalah reksadana yang dapat melakukan investasi pada efek hutang maupun ekuitas dan porsi alokasi yang lebih fleksibel. Slide berikutnya, keuntungan dan resiko reksadana. Keuntungan dalam menginvestasikan melalui reksadana yang pertama yaitu biaya rendah, transaksi murah karena banyaknya kumpulan dana pada investor. Yang kedua, akses berbagai investasi karena saham berkapital besar dan berani bersaing. Yang ketiga, diversifikasi, yaitu investasi yang membagi resiko ditanggung bersama. Yang keempat, manajer profesional, yaitu dikelola manajer handal yang mencari peluang terbaik. Yang kelima, transportasi informasi, yaitu bisa memonitor perkembangan investasi secara rutin. Yang keenam, likuiditas, yaitu kemampuan mengelola masuk peluang di reksadana. Dan yang ketujuh, return kompetitif, yaitu resiko tinggi untuk hasil yang lebih tinggi. Resiko melakukan investasi melalui reksadana. Yang pertama, return reksadana tidak pasti. Yang kedua, tidak ada jaminan pemerintah. Yang ketiga, tidak ada proteksi jiwa. Yang keempat, harus inisiatif sendiri. Yang kelima, reksadana bisa dibubarkan. Dan yang terakhir, pencairan tidak bisa dilakukan. Yang selanjutnya, dana pensiun. Dana pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan, terutama yang telah pensiun. Secara garis besar, tujuan dana pensiun untuk memelihara kesinambungan penghasilan pada waktu hari tua. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun dapat digolongkan dalam dua jenis, yaitu dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan. Tujuan dan fungsi dana pensiun.
beberapa tujuan dan fungsi dana pensiun untuk kepentingan perusahaan, peserta, dan lembaga pengelola pensiun. Tujuannya adalah yang pertama, untuk kepentingan perusahaan, yaitu loyalitas. Karyawan diharapkan mempunyai loyalitas terhadap perusahaan serta meningkatkan motivasi karyawan dalam melakukan tugas sehari-hari. Yang kedua, untuk kepentingan peserta, rasa aman para peserta terhadap masa yang akan datang, karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun. Yang ketiga, untuk kepentingan penyelenggara dana pensiun, yaitu mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan. Tujuan dan fungsi dana pensiun. Adapun fungsi dana pensiun berupa 1. Asuransi, 2. Tabungan, 3. Pensiun. Yang pertama, asuransi, yaitu peserta yang meninggal atau cacat sebelum mencapai usia pensiun. 2. Tabungan, yaitu himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas mempesertanya sendiri. 3. Pensiun, yaitu seluruh iuran peserta dan iuran pemberi kerja hasil pengelolaannya akan diberikan dalam bentuk pensiun sejak bulan pertama. Kebijakan investasi dana pensiun. Di samping terpenuhnya prinsip syariah dan juga minimal mencakup komponen 1. Tingkat keuntungan, 2. Risiko yang diterima, 3. Kebutuhan likuiditas, 4. Diversifikasi. Yang selanjutnya, karakteristik produk dana pensiun, yaitu dengan konsep tabungan. Yang pertama, berbentuk setoran tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam ketentuan. Yang kedua, selama masa kepesertaan tidak dilindungi oleh asuransi jiwa. Dan yang ketiga, manfaat pensiun sebesar total iuran dan hasil investasinya. Yang terakhir, pengelolaan dana pensiun syariah yang baik. Dana pensiun syariah memiliki potensi besar untuk berkembang di Indonesia dengan beberapa alasan. Yang pertama, masih sedikit sekali proporsi masyarakat yang mau mengikuti program dana pensiun, kecuali pegawai negeri yang secara otomatis menjadi anggota Taspen dan Askes. Yang kedua, dengan berkembangnya lembaga keuangan dan bisnis syariah, tentunya SDM yang bekerja dalam institusi tersebut menjadi pasar khusus yang jelas bagi dana pensiun syariah. Dan yang ketiga, rasa percaya, rasa memiliki, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya industri keuangan dan bisnis syariah yang terus membaik akan menjadi modal dasar yang penting untuk terus memperbesar konsumen dan nasabah yang loyal, terutama bagi dana pensiun syariah.